sampai 7 Januari, ya, yang dilihat yang kolom Kemenak ini ya. Nah, karena kalau yang ini itu untuk Kemdikbud. Ya, yang ini Kemenak. Jadi UKM PPG Kemenak itu masih mengikuti sistemnya Kemdikbud ya. Jadi Kemenak belum punya sistem UKIN atau UP tersendiri. Jadi masih ikut sistemnya Kemdikbud. Nanti tanggal 5 sampai 7 nanti Bapak Ibu daftar ulang ya, melaksanakan daftar ulang melalui sistemnya Kemdikbud ya, nanti di halaman ukm.ppg.kemdikbud.go.id nanti saya sampaikan. Berkas yang perlu dipersiapkan adalah foto, background merah, berjas hitam, dan berdasi bagi laki-laki. Bagi laki-laki fotonya adalah background merah, berjas hitam, berdasi, tanpa peci dan tanpa kacamata. Ya. Nah, fotonya harus yang bagus karena foto ini akan kita gunakan untuk foto sertifikat pendidik nanti kalau Bapak Ibu lulus. Ya. Jadi fotonya ya, foto di studio ya, biar hasilnya bagus. Jangan foto selfie pakai HP. Nah, itu nanti hasilnya kurang bagus, blur, tidak jelas. Nah, kan eman-eman untuk sertifikat pendidik, dokumen berharga, tapi fotonya asal-asalan. Yang perempuan background merah, berjas hitam, kemudian kerudungnya putih, tanpa dasi, tanpa kacamata, apalagi berpeci, ya, tidak ya. Jadi yang perempuan background merah, berjas hitam, kerudung putih. Untuk pemakaian kerudungnya itu dimasukkan di dalam jasnya. Yang laki-laki seperti ini. Laki, ini nggak jelas nih, harus ganti. Nah, ini laki-laki seperti ini. Itu aja untuk ketentuan fotonya ya. Jadi foto ukuran maksimalnya adalah 1 MB. Foto, kemudian KTP, kemudian surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus nanti dari kami, dari LPTK, nanti akan kami informasikan bagaimana cara untuk mendapatkan surat keterangan lulus. Ya, mungkin besok akan saya sampaikan untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Itu ya, itu di tanggal 5 sampai 7 Januari. Kemudian mulai pengisian portofolio itu tanggal 9 sampai 11 Januari. Ya, pengisian portofolio 9 sampai 11 Januari. Praktek UKIN tanggal 12 sampai 13 Januari. Ya, jadi pengambilan videonya, praktek UKIN-nya itu tanggal 12 sampai 13 Januari. Jadi 2 hari. Ya, bisa jadi pertama atau kedua. Ya, saya sarankan hari pertama ya, karena nanti kan butuh diedit juga. Ya. Kemudian upload ya, upload ke YouTube atau Google Drive dari video yang sudah diedit itu tadi ya, 30 sampai 40 menit. Itu tanggal 15 sampai 16, 2 hari. Nah, ini saya sarankan juga hari pertama saja tanggal 15 ya, karena nanti prosesnya itu untuk upload ke YouTube atau Google Drive itu juga lama. Ya. Jadi jangan sampai terlambat. Ya. Kasus di tahap 1 kemarin itu ada 8 mahasiswa yang tidak lulus UKIN. Bukan karena aspeknya tidak terpenuhi, ya, tetapi karena terlambat upload RPP dan video. Nah, jadi keterlambatan itu juga bisa mengakibatkan ketidaklulusan. Nah, maka ini waktu ini benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai telat mengisi portofolio maupun mengupload RPP dan video ya, karena nanti akan berakibat pada ketidaklulusan ya. Karena sistemnya ini adalah
yang mengendalikan dari Kemdikbud. Nah, jadi LPTK tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak bisa membuka tutup sistem. Kalau mau membuka tutup sistem, nah, prosesnya lama, harus kirim surat dulu ke panitia nasional ya, nanti disetujui atau tidak. Kemarin yang kasus 8 mahasiswa itu kita sudah berupaya kirim surat ke panitia nasional, tapi ternyata keputusannya Kemdikbud tidak bisa membukakan sistem, ya, sehingga menyebabkan ketidaklulusan. Dimana kalau tidak lulus harus mengulang UKIN di tahap selanjutnya, ya, dan harus bayar 600.000 kalau ngulang UKIN itu. Nah, maka Iman kalau di UKIN tidak lulus, jadi harus benar-benar perhatikan waktu ini. Ya. Kemudian penilaian itu nanti tanggal 18 sampai 22 Januari. Ya. Nah, di waktu penilaian ini ya, harapannya Bapak Ibu memantau WA ya. Karena mungkin nanti kalau ada kekurangan nanti kami minta untuk melengkapi ya. Tidak dilengkapi di sistem, tapi dilengkapi secara manual kirim WA, karena sistem kan sudah ditutup, sudah tidak bisa dilengkapi lagi. Nah, maka kalau ternyata dokumen yang diupload itu tidak lengkap, nah, maka tidak bisa dinilai oleh penguji. Tidak bisa dinilai oleh penguji. Nah, maka dokumen itu harus dipastikan benar, lengkap dan sesuai dengan aspeknya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Subanji tadi. Fakta integritas jangan lupa untuk ditandatangani ya, materai dan ditandatangani. RPP jangan lupa untuk ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu sendiri. Nah, karena kalau tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya, penguji tidak mau memberikan nilai. Itu yang biasanya terjadi, itu dilupa ditandatangani. Kemudian untuk persiapan UP itu nanti 21 sampai 26 Januari, uji coba sistem UP itu 27 Januari, dan pelaksanaan UP 28 sampai 29 Januari. Ya. Nanti mendekati UP nanti kita Zoom lagi untuk memantapkan persiapan UP. Jadi yang terpenting hari ini kita persiapkan dulu untuk UKI-nya ya. Jadi diingat-ingat untuk tanggal daftar ulang UKM-PPG itu tanggal 5 sampai 7 Januari, kemudian mengisi portofolio 9 sampai 11 Januari. Nah, jadi kalau bisa tanggal 9 ini sudah lengkap semua ya. Nah, kalaupun masih ada waktu 2 hari, mungkin untuk meneliti sudah benar atau belum gitu ya. Jadi jangan ambil hari yang terakhir. Karena nanti siapa tahu tiba-tiba listrik mati dari pagi sampai malam, nah kan kita tidak tahu. Nah, kita harus diantisipasi dengan mengerjakan di awal hari, ya, di hari yang pertama dari jadwalnya ini. Ini untuk jadwal UKIN. Selanjutnya sistem UKIN. Sistem UKIN, Bapak Ibu mengunjungi halaman ukm.ppk.kemdikbud.go.id. Nah, ini alamatnya ukm.ppk.kemdikbud.go.id.
Tampilan awal seperti ini ya, jadi ada menu beranda, cek kelulusan. Ini nanti setelah UP ya, nanti untuk mengecek kelulusan diklik ini, kemudian ada masuk ya. Di sini ada informasi karena ini sistemnya adalah sistemnya punyanya Kemdikbud dan Kemenak ya, jadi bisa jadi informasi yang ada di sini ini untuk Kemdikbud ya, bukan untuk Kemenak. Ya, jadi bisa jadi informasi yang ada di sini adalah untuk Kemdikbud ya, bukan untuk Kemenak. Nah, seperti tanggal-tanggalnya, nah ini untuk Kemdikbud ya, bukan untuk Kemenak. Kemenak jadwalnya yaitu tadi. Nah ini tadi ya yang saya sampaikan, dokumen yang perlu dipersiapkan KTP, pas foto, sama surat keterangan menyelesaikan beban studi PPG. Lalu pendaftarannya, ya cara mendaftarkannya nanti adalah klik menu pendaftaran ya. Nanti di sini ada menu pendaftaran ya, karena ini jadwalnya belum dibuka, maka menu pendaftarannya tidak nampak di sini. Tapi nanti kalau sudah masuk jadwalnya tanggal 5 itu, nanti di sini ada menu pendaftaran. Nah itu diklik, nanti memasukkan nomor peserta PPG dan tanggal lahir. Nomor peserta PPG adalah nomor yang biasa digunakan untuk login LMS ya. Kalau madrasah itu berarti NPK, kalau PA itu nomor siaga ya kalau nggak salah. Ya, yang biasa digunakan untuk login LMS itu. Nah, kemudian tanggal lahir ya. Tanggal lahir yang menjadi profil di LMS ya. Jadi di LMS itu kan ada profil. Nah, itu yang digunakan adalah tanggal yang ada di profil. Nah, jadi kalau Bapak itu salah dalam menuliskan tanggal lahir di profil itu, nah, maka tidak bisa login ya. Pakainya ya tanggal lahir yang salah itu kalau mau login ya. Nah, dilihat profil, nah, di sini kan ada tanggal lahir. Nah, yang dipakai ini ya, yang dituliskan di sini. Kalau Bapak Ibu menulisnya di sini salah, ya berarti pakai yang salah tanggal lahir salah ini. Nah, ini pun nanti akan berakibat pada sertifikat pendidik. Kalau tanggal lahir di sini salah, nanti sertifikat pendidiknya juga salah. Nah, maka profil di LMS nanti dicek lagi, ya, pastikan tanggal lahirnya sudah benar, ya, sesuai dengan ijazah yang terakhir. Sesuai dengan ijazah yang terakhir, karena data itu akan kita gunakan untuk cetak sertifikat pendidik. Nah, setelah masuk berhasil login, nanti melengkapi biodata dan upload data ini tadi, KTP, pas foto, dan surat keterangan. Nah, setelah itu konfirmasi kesediaan mengikuti UP, kemudian cetak formulir, ya, formulir pendaftaran. Formulir ini nanti yang Bapak Ibu gunakan untuk tunjukkan di awal video, ya, di awal video. Mungkin itu kan menunjukkan, perkenalkan nama saya Rafiq, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Semarang, sambil menunjukkan formulir itu, ya, untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu benar-benar mahasiswa PPG. Nah, jadi keberhasilan daftar UKM PPG kalau sudah berhasil cetak formulir pendaftaran. Selanjutnya setelah berhasil daftar, jadi jadwal yang pertama adalah UKIN, ya, mengisi portofolio. Untuk alamatnya adalah ukin.ukmppg.id. Nah, ini untuk sistem UKIN. Ya, sistem UKIN, websitenya ukin.ukmppg.id. Ini untuk pendaftaran, ya. Ini untuk mengisi portofolio, mengupload RPP dan video di sini, ukin.ukmppg.id. Nanti di situ Bapak Ibu untuk login memasukkan nomor peserta, ya, masukkan nomor peserta dan tanggal lahir.
ya, nomor peserta ya yang biasa digunakan untuk login LMS itu. Sama NIK ya, nomor KTP atau NIK. Nah, ini data ini juga berdasarkan pada yang ada di profil itu tadi ya, di profil LMS ya. Nah, kalau di profil LMS memasukkan data yang salah ya, yang digunakan data yang salah itu. Karena yang sudah terdaftar adalah data yang ada di profil LMS itu. Ya, dimasukkan nomor peserta, tanggal lahir dan NIK. Dipilih yang peserta ya. Di sini ada pilihan penguji dan peserta. Yang dipilih peserta. Nah, kemudian ini akan saya demokan untuk bagaimana mengisi portofolio, mengupload RPP dan video. Jadi setelah berhasil login, nanti tampilannya ada seperti ini. Nanti di sini ada nama Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada menu rubrik, ya, untuk melihat rubrik UKIN. Ya. Nah, di sini. Nah, aspek yang pertama, ya, ini. Jadi nanti kan ada 4 aspek. Ya. Nah, ini halaman pertama seperti ini ya. Jadi selamat sore, nama siapa? Nah, di sini ada 6 aspek ya. Yang pertama kegiatan penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, dan pengabdian. Yang 2 ini tidak wajib, yang wajib adalah 4 ini. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Wes. Kemudian untuk mengupload RPP dan video di sini. Ya. Jadi yang pertama adalah mengupload portofolio. Ya, kita mulai dari yang ini, kegiatan penelitian dan publikasi. Ini diklik, nah, kemudian nanti muncul seperti ini. Langkah yang pertama adalah mengupload fakta integritas, ya, di sini. Ini di sini diupload. Caranya diklik, nah, kemudian kita pilih fakta integritasnya, ya. Nah, misalkan ini, ya. Ini. Nanti kalau berhasil disimpan, nanti akan muncul notifikasi file berhasil disimpan. Ya, untuk melihatnya ada 3 pilihan, bisa preview. Preview ini berarti langsung muncul di halaman ini. Ya. Kalau preview ini kok tidak berhasil melihat, ya, coba pilih yang open new tab. Nah, nanti akan terbuka di tab yang baru. Nah, kalau tidak berhasil juga, pilih yang download. Nah, ini nanti di sini akan terdownload, ya, akan terlihat. Jadi ada 3 cara untuk melihat berkas yang sudah kita upload. Kalau sudah berhasil melihat, di close saja. Ya, jadi ada 3 pilihan untuk melihat berkas yang sudah kita upload. Bisa preview atau open new tab atau download. Nah, kalau sudah ada upload ulang, ini berarti sudah terkirim fakta integritasnya. Selanjutnya adalah mengisi deskripsi kegiatan. Ya, isi deskripsi kegiatan. Jadi setiap aspek ini ada deskripsinya. Ya. Contoh deskripsinya ya seperti ini. Nah, ini saya kirim contohnya. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional saya melakukan berbagai penelitian, baik penelitian tindakan kelas, kajian, dan sebagainya. Jadi deskripsi itu mendeskripsikan kegiatan Bapak Ibu di dalam aspek penelitian dan publikasi. Ya. Ini di copy dan di pastekan di sini. Dan disimpan, ya, simpan deskripsi. Klik simpan deskripsi. Nah, nanti kalau sudah tersimpan akan muncul notifikasi data deskripsi berhasil disimpan. Nah, setelah mengisi deskripsi, kemudian menambah kegiatan. Ya, menambah kegiatan. Nah, kegiatannya apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengisi penelitian dan publikasi? Nah, kita bisa lihat di rubriknya ini. Nah, kalau tidak terlihat, coba yang open new tab. Nah, ini ada.
Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan di dalam penelitian dan publikasi itu pertama publikasi di jurnal internasional, publikasi di jurnal nasional, Sinta 1 dan Sinta 2. Mana yang Bapak Ibu miliki? Nah, kalau punya semua, ya, diupload semua saja. Di minimal harus ada satu. Ya. Harus ada satu. Nah, monggo yang kiranya Bapak Ibu miliki yang apa? Laporan hasil penelitian mungkin, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah bisa digunakan untuk mengisi di aspek penelitian dan publikasi. Untuk mengisinya, ya diklik tambah kegiatan penelitian dan publikasi, ini diklik. Nah, judulnya apa? Judul publikasinya apa? Teori belajar dan pembelajaran. Penulis, siapa penulisnya? Ya. Kalau dua penulis berarti disebutkan semua. Jenisnya apa? Ya. Apakah publikasi di jurnal internasional? Ini sesuai dengan tadi di rubrik itu tadi. Misalkan laporan hasil penelitian. Tempat publikasinya di mana? Ya. Kalau belum diseminarkan, ya, diisi saja kabupaten asal sekolah Bapak Ibu aja. Kalau jurnal kan jelas, misalkan di jurnal apa, gitu kan, misalkan di jurnal Wali Songo, itu kalau di jurnal ya, kalau di jurnal itu jelas ya tempat publikasinya, di nama jurnalnya apa, misalkan jurnal Wali Songo. Kemudian tahun terbitnya, edisi volume itu ada ya, misalkan tahun terbitnya 2021 ya, edisi 5 volume 2. Nah, di jurnal itu ada ya. Kalau jenisnya adalah publikasi di jurnal. Kalau jenisnya adalah tulisan karya ilmiah populer di media nasional, ya berarti nama media masanya apa, misalkan di Koran Suara Merdeka, ya, tahun terbitnya tahun berapa, edisi ya mungkin bisa di halaman berapa, tanggal terbitnya apa. Ya, jadi kalau laporan hasil penelitian belum diseminarkan, ya, berarti ditulis saja kabupaten atau kota tempat tinggal, tahun terbitnya diisi tahunnya saja, ya, tahun berapa, pembuatan laporannya itu tahun berapa. Kemudian penulis keberapa ya, misalkan saya ke 1, misalkan ini yang mengisi adalah Ahmad Fahri, ya berarti Ahmad Fahri ini penulis yang kedua, berarti dipilih yang kedua. Kalau ke 1 ya. Karena nanti penghitungannya beda ya, antara penulis ke 1, kedua, ketiga beda ya. Jadi kalau lihat di rubrik itu tadi ya, itu ada ketentuannya. Nah, ini kalau penulisnya 2 orang ya, penulis utama yang pertama itu adalah nilainya 60%, kalau penulis kedua 40%. Nah, jadi nanti dibagi, misalkan ini skornya 3 ya, kalau penulis 2 berarti nanti 3 40% dari 3 ini. Nah, kalau 2 penulis, kalau 1 penulis ya berarti 3 ini full ya. Kalau penulisnya 2 berarti yang penulis utama 60%-nya dari 3 ini. Ada perbedaan skor antara penulis utama dan penulis kedua dan seterusnya. Nah ini dari berapa penulis? Ya, 3 penulis.
Jenis berkasnya berarti berupa dokumen ya, bukan berupa video ya, karena yang akan diupload adalah berupa file dokumen, yaitu tadi laporan hasil penelitiannya. Pastikan bahwa dokumennya formatnya adalah bisa PDF atau JPG atau Word atau Doc ya, atau Excel ya, maksimal ukuran 5 MB. Kalau ukurannya besar lebih dari 5 MB di misalkan 30 MB gitu, sudah dikompres maksimal nggak bisa mencapai 5 MB, nah bisa menggunakan tautan Google Drive ya, diupload dulu di Google Drive ya. Nah, nanti kalau diupload di Google Drive, berarti nanti linknya di copy dulu di Word, kemudian di PDF-kan, baru di upload di sini. Bagaimana cara upload dokumen di Google Drive ya? Nah, Bapak Ibu, masuk di akun Drive-nya ya, Drive-nya, kemudian diklik New, file upload ya, upload, misalkan ini, ya. Nah, ini sudah berhasil ya, kan? Nah, ini ya. Nah, biar file ini bisa dibuka oleh orang, nanti kan ini diklik share. Nah, biasanya kesalahannya ada di sini ya. General access-nya ini restrict ya, atau dibatasi ya. Yang benar adalah ini anyone with the link. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau restrict itu dibatasi, nah, kalau anyone with link itu semua orang yang mempunyai link. Ya. Kalau bahasa Indonesia ini kebetulan bahasanya bahasa Inggris. Ya. Jadi pastikan yang dipilih adalah ini, jangan yang ini, ya, jangan yang ini, jangan yang dibatasi. Ya. Karena kalau yang dipilih yang dibatasi, nah itu nanti penguji tidak bisa membuka. Kalau penguji tidak bisa membuka, tidak bisa memberikan nilai. Kemudian linknya di copy, ya. Nah, kemudian buka Word, misalkan, dikasih judul ya, berkas penelitian dan publikasi ya. Nah, sini. Dan ini di ini Word kan sudah bisa tadi ya. Nah, dan ini di upload di sistem tadi. Nah, di sini ya, diklik upload ya. Nah, kemudian di mana? Ini ya. Nah, ini ya. Dan open. Nah, kemudian diklik simpan. Oh, ini belum tak isi. Gasnya Semarang. Tahun terbitnya 20. Baik, simpan. Nah, nanti ada notifikasi data berhasil disimpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kalau mau ngecek berkasnya sudah benar atau tidak, nah ini diklik berkas. Bisa dipilih preview. Ya. Nah, ini. Kalau sudah, oh sudah benar, di close. Kalau preview tidak terlihat, ya, pilih open yang new tab. Nah, kalau open new tab tidak terbuka juga, nah, di download saja. Karena kondisi laptop berbeda-beda. Ada yang preview itu bisa langsung terlihat, ada yang tidak. Yang ada kode universitas yang kalau mau mengedit, misal, waduh salah upload berkas, yang tak upload malah foto belanjaan misalkan, diedit ya. Selama masa penguploadan portofolio itu masih dibuka, jadi tanggal
berapa? Tanggal 9 sampai 11. Kalau sudah lebih dari tanggal 11, sudah tidak bisa diedit lagi, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau salah, ya berarti wassalam. Ya. Jadi tergantung penguji mau memberikan nilai atau tidak, ya. Kan sahabat atau tidak, ya, kalau salah upload. Nah, jadi setelah upload, ya itu tadi di preview. Ya. Kalau mengedit, berarti tinggal diedit, ya. Edit. Dan disimpan lagi, ya. Kalau menghapus, ya tinggal dihapus. Itu untuk pengisian aspek yang pertama, kegiatan penelitian dan publikasi. Dan lanjut aspek yang kedua, kembali dan kegiatan refleksi diri. Ya. Langkah-langkahnya sama, ya. Jadi yang kalau ini tidak perlu mengupload fakta integritas. Jadi fakta integritas itu isinya mencakup semuanya, ya, ke 6 aspek itu. Formatnya seperti apa? Bapak Ibu bisa mengunjungi tadi, ya, halaman ukmppk.kemdikbud.go.id yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar itu tadi. Di sini, ya, di sini ada pengumuman, ya. Bapak Ibu pilih yang ini, instrumen UKIN UKM PPG. Di sini ada kisi-kisi soal UP, ya. Bisa Bapak Ibu download di sini, nanti dipilih yang sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu, ya. Karena ini campuran dengan Kemdikbud, maka ini ada beberapa bidang studi. Nah, ini dipilih yang PAI atau yang fikih, ya fikih, yang tidak nanti di sini juga ada panduan UP berbasis domisili. Ini nanti digunakan untuk nanti UP, ya. Ada fakta UP, kemudian nanti kan menggunakan aplikasi SEB, ya, di sini. Untuk UKIN, instrumen UKIN, berarti ini Bapak Ibu harus mendownload ini panduan teknis ini 3 penilaian uji kinerja portofolio UKM PPG. Ini dipelajari, ya. Dipelajari benar, ya. Aspeknya apa, kegiatannya apa, skornya berapa, ini dipelajari, ya, dilihat. Ya, format fakta integritasnya ada di halaman yang terakhir. Ya, ini contoh fakta integritas. Yang pertama di bawah ini nama, NIM, jurusan ini di SIMAPEL atau bidang studi, ya, PAI, Quran hadis, akidah, ya akidah. Universitasnya di LPTK, yaitu UIN Wali Songo Semarang, menyatakan bahwa karya berupa apa saja, ya, mulai dari aspek yang pertama sampai aspek yang ke-6. Nah, nanti dijelaskan di sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu di dalam satu fakta integritas, ya. Kemudian RPP, ya, RPP, kemudian video, ya. Ini menyatakan bahwa karya itu benar-benar karya sendiri, ya. Kemudian tanggalnya nanti materinya beda, tanggal pada saat portofolio itu, ya. Jadi tanggal 9, ya, tanggal 9. Misalkan di sini kota atau kabupaten tempat tinggal tanggal 9 Januari tahunnya 2023, ya. Dan materai 10.000, ya, ditandatangani nama terang. Ini format fakta integritasnya, ya. Bisa di-download di halaman ini ukmppk.kemdikbud.id di bagian instrumen UKIN UKM PPG. Nah, ini ada penghitungan skornya, ya, nilai UKIN itu bagaimana menghitungnya. Ya, jadi mengupload fakta integritas cukup sekali saja, ya, di aspek yang pertama tadi. Ini sama, ya, sama yang di tadi. Ini kan tadi yang saya upload kan masih sama.
Selanjutnya mengisi deskripsi, ya. Contohnya ya, refleksi diri. Untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik. Jadi jangan lupa diklik simpan deskripsi. Ya, diklik kok belum ada notifikasi, ya berarti belum berhasil, ya. Pastikan sampai muncul notifikasi data deskripsi berhasil disimpan. Kemudian tambahkan kegiatan-kegiatannya, ya, dengan cara diklik kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Ya. Kita lihat di rubriknya tadi, ya. Di rubrik kegiatan refleksi diri. Nah, kan ini. Membuat RPP misalkan, ya, perencanaan, atau membuat LKPD, buat soal, ya. Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, atau melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi, ya, misalkan PTK, ya, atau mengembangkan karya inovasi modul apa, ya. Kegiatannya misalkan buat RPP, jenisnya berarti ini, ya, perencanaan. Mungkin permasalahan yang terjadi apa, misalkan pada saat pelaksanaan perlu adanya metode yang inovatif, perbaikannya bagaimana, kan dalam menyampaikan materi lebih baik menggunakan metode apa yang dituangkan di dalam RPP tahun berapa, ya. Sekarang tahun 20, ya, semester 1. Terangannya ini mungkin bisa diisi dengan apa, kalau RPP ya, mungkin bisa diisi dengan materinya, kan. Materinya tentang kan, tentang sholat, dan jenis berkasnya, ya, dokumen file, ya, dokumen file. Dan dokumen filenya apa, di upload di sini, ya, kemudian diklik simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Untuk menambahkan, nah, berarti tambah kegiatan lagi, ya, misalkan membuat KPD, jenisnya membuat modul, membuat video pembelajaran, video pembelajaran. Jenisnya termasuk karya inovasi. Permasalahannya apa? Misalkan itu memprint proses editing mungkin kurang maksimal. Baik apa, ya, kan menggunakan aplikasi yang lebih canggih. Tahun berapa keterangannya, materinya apa,
jenis berkasnya. Nah, kalau berupa video berarti ini tautan YouTube atau Google Drive ya. Nah, nanti linknya dikopikan di sini. Jadi linknya dikopikan di sini. Tadi kan link Google Drive tadi ya. Nah, ini tadi ya, share. Nah, itu dua pintunya. Copy, dimasukkan di sini. Di sini. Tapi nggak ada orang dalam. Coba dilihat. Tangan video tentang materi dan di klik simpan. Nah, coba kalau melihat berkasnya bisa diklik preview. Nah, nanti akan ada di sini. Atau kita coba mengupload YouTube ya. Selanjutnya tadi kan sudah selesai ya mengisi refleksi diri. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru. Ya, informasi baru ya sama ya. Sekarang deskripsi. Simpan. Tambah kegiatan. Kegiatannya apa? Lihat di rubrik ya. Jenisnya ini. Latihan fungsional atau paket kegiatan guru, satu paket minimal 3 jam pertemuan, masing-masing 60 menit. Kegiatannya apa? Berarti mengikuti workshop tentang pembuatan media pembelajaran. Penyelenggaranya mana? UIN Wali Songo atau Kemenak atau Kemdikbud. Pertanyaan sebagai apa? Tempatnya di mana? Kalau online berarti akan Zoom. Kalau offline ya berarti di mana? Di gedung apa? Di aula atau auditorium UIN Wali Songo. Tingkatnya kan tingkat nasional. Kalau provinsi berarti tingkat provinsi, kalau kota tingkat kota, kecamatan tingkat kecamatan. Pelaksananya kapan? Tanggal 3 Januari 2020. Jenis berkasnya apa? Berarti intinya sertifikat ya, sertifikat kegiatan berarti berupa file yang di-upload ya. Nah, dan diklik simpan. Nah, ini sudah berhasil masuk di sini. Mau menambahkan lagi ya, dan mengikuti seminar nasional pengembangan kurikulum. Ini kalau diklat ya berarti kalau diklat 30 sampai 60 jam berarti ini nanti diganti diklat ya, diklat latihan fungsional. Ini misalkan saya ini penyelenggaranya mana, perannya sebagai apa, tempatnya apa, tinggal apa. Ya, lihat di rubrik ya. Nah, di bagian atas ini ada rubriknya. Nah, lihat di sini. Nah, skornya.
Kalau jadi pembicara, ya tadi perannya ya. Kalau jadi pembicara, skornya 1. Ya, kalau jadi peserta atau panitia atau moderator, nah skornya ini 0,50, 0,40, 0,35 ya. Internasional, nasional, provinsi ini tingkatnya tadi ya, tingkatnya tadi. Provinsi. Mana tadi? Tingkatnya tadi. Ini tadi. Tingkat tadi berapa? Tuh lanjut ya. Masih inovasi ya. Deskripsinya ya. Deskripsi kegiatannya apa, nah, nama produknya apa, akan membuat modul. Modulnya apa? Modul kurikulum Merdeka Belajar. Deskripsinya, isi itu modul ini merupakan apa? Yang kan modul yang isi isinya teks atau modul ya. Bulan dan tahun pembuatannya kan bulan 1 tahun 2020 ya. Yang memberikan pengesahan siapa? Misalkan kepala sekolah. Nomor hak cipta, nah, kalau ada nomor hak ciptanya bisa dimasukkan di sini. Kalau tidak ada, dikosongkan. Penulis ke berapa? Ya, kalau penulis ke 1, B1, 2, dari berapa? Jenis berkasnya, file, ya, selanjutnya presentasi hasil isi deskripsinya, simpan, kegiatannya apa, jenisnya apa, seperti kompetisi nasional ya. Penyelenggaranya mana, hasil kompetisinya kan juara 1 misalkan, tempatnya di mana, tingkat apa, pelaksanaannya kapan, jenis berkasnya. Dilihat di rubriknya dulu ya. Kegiatannya apa saja sih? Terakhir pengabdian, deskripsinya diisi. Kegiatannya apa, jenisnya apa, negara mana, perannya sebagai apa, tempat di mana, tingkat apa, waktu pelaksanaan diisi. Karena yang ada tanda bintang-bintang merah ini harus wajib diisi. Tuh, bisa dilihat di rubriknya. Ini apa saja. Itu untuk mengisi portofolio ya. Portofolio. Jadi pertama adalah upload fakta integritas, mengisi deskripsi, kemudian menambahkan kegiatan-kegiatan tadi. Selanjutnya mengupload RPP dan video. Mengupload RPP dan video. Diklik ini, rencana dan pelaksanaan pembelajaran, diklik. Ya, ini ada 2 menu ya, ini yang RPP, ini yang video. Yang pertama adalah yang RPP. Ya.
Nama sekolahnya, ini diklik edit dulu ya, biar bisa diisi ya. Kalau belum diklik edit, ini tidak bisa diisi. Klik edit dulu, baru bisa diisi. Nama sekolahnya apa? Kan nih, SMA 1 Mejobo. NPSN-nya berapa? Dicari di internet. Mungkin ada NPSN SMA N1 Mejobo. Oh, ini NPSN-nya ini diisikan. Kelas berapa? Nah, ini. Kelas 10 semester 1. Materi pokoknya apa? Sholat. Nah, tanggalnya berarti itu tadi tanggal praktek UKI-nya ya. Nah, ini tanggalnya antara 12 sampai 13. Yes. Jenis berkasnya berarti dokumen ya, karena ini RPP ya. Dan di kan ini klik simpan. Kalau mau melihat hasilnya, lihat berkas ini di preview. Oh, sudah benar. Oke. Kalau salah, ya diklik edit lagi. Ya, edit lagi. Nah, kan yang salah adalah upload dokumennya. Ya, berarti ditimpa saja, diupload ulang. Ya, diupload ulang dokumennya. Dan disimpan. Nah, kita lihat. Ya. Nah, sudah berubah. Ya, jadi yang terbaru. Itu untuk mengupload RPP. Selanjutnya adalah video pelaksanaan pembelajaran. Sama, diklik edit dulu. Nama sekolahnya, NPSN-nya, kelas berapa, materi pokoknya apa, nah, tanggalnya, tadi tanggal 9 ya. Tanggal berapa tadi? Mungkin tanggal 12. 12. Sini berkasnya berarti tautan YouTube. Ya. Nah, bisa YouTube, bisa Google Drive. Untuk YouTube ya, sepertinya waktu PPL sudah saya jelaskan ya bagaimana cara mengupload video ke YouTube. Pastikan bahwa videonya itu bisa dibuka oleh penguji. Di begini ya, kemudian upload video. Nah, ini file video misalkan ini. Judulnya mungkin video UGIN PPG PAI 1 tahun 2021 Semarang. Namanya siapa? Muhammad Taufik. Kasih nama ya. Deskripsinya ya, video ini merupakan video UGIN dan materi sholat. Ini dilewati aja nggak apa-apa. Thumbnail ini adalah apa? Gambar yang muncul di tampilan YouTube. Jadi
Kalau kita lihat YouTube itu kan ada gambar tampilannya. Nah, ini namanya thumbnail ini. Ini namanya thumbnail. Nah, bisa disetting, bisa otomatis dari YouTube juga enggak masalah. Kalau mau di misalkan tampilannya itu pas bagian ini, nah, biasanya tinggal diupload thumbnailnya di sini. Kalau diupload berarti nanti acak ya, terserah YouTube nanti mau milih yang mana. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, jangan dipilih yang ini ya, video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, pilih yang ini, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena YouTube itu kan ada dua, yang YouTube secara umum sama YouTube Kids ya. Nah, kalau dipilih yang ini, itu nanti masuknya di YouTube Kids ya. Kalau pengujinya tidak punya akun di YouTube Kids, ya, maka tidak bisa dibuka videonya. Nah, maka pilih yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Dan berikutnya, lewati saja. Berikutnya, nah ini jangan sampai diklik yang pribadi ya. Karena kalau diklik pribadi, penguji tidak bisa melihat videonya. Jadi antara tidak publik maupun publik. Ya. Kalau mau videonya itu dilihat oleh semua orang, ya, seluruh dunia, berarti diklik publik. Kalau tidak publik itu artinya yang punya link saja yang bisa mengakses. Ya. Jadi pilihannya antara tidak publik dan publik. Ya. Jangan yang pribadi. Ya. Nah, banyak kasus yang dipilih pribadi sehingga penguji tidak bisa mengakses videonya, sehingga tidak bisa dinilai. Nah, ini sudah bisa di copy linknya ya, dan diklik simpan. Nah, biasanya yang lama ini ya, proses nyimpannya ini yang lama. Nah, karena ini tadi durasinya sedikit, nah, maka cepat ya. Linknya ini. Nah, berarti kemudian tadi linknya dikopikan di sini. Nah, kemudian diklik simpan. Nah, untuk melihat apakah sudah benar atau belum yang diupload, diklik preview. Nah, sudah benar dan bisa dilihat. Nah, ini nanti dikasih keterangan, jangan lupa kasih keterangan ini ya, seperti ini. Hal apa saja yang dinilai di dalam video itu, bisa dilihat di rubriknya ya. Rubriknya itu bisa dilihat di rubriknya ya. Di sini kan tadi di instrumen ya, instrumen penilaian. Cari yang PAI, ada nggak ini PAI? Yang ini kayaknya. Nah, rubrik pilihan ini ya.
Penjabaran KI KD pada indikator. Kalau ini keseluruhan isi KI KD jalan pada indikator capaian pembelajaran. Nah, berarti ini nilainya antara 9 dan 10. Kalau sedikit sekali isi KI dan KD, nilainya antara 1 dan 2. Ini diperhatikan. Ini instrumen penilaiannya. Rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS atau literasi atau PAC. Sangat sedikit berarti nilainya 1, 2. Paling tinggi 9. Ini instrumen penilaiannya. Gitu untuk upload RPP dan video pembelajaran. Ya. Saya ulangi, untuk upload RPP dan video pembelajaran, ini diklik yang ini, kemudian ini diklik edit dulu, ya, diisi datanya, ya, dan disimpan. Video pembelajaran yang ini. Seperti itu untuk penggunaan sistem UKIN untuk mengisi portofolio RPP dan video.